Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tema yang terdapat dalam gambar cerita. Yang kedua, yaitu siswa mampu membuat sketsa gambar sesuai tema yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mampu dan diharapkan dapat menjelaskan tentang berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia. Kemudian yang keempat, yaitu siswa mampu menyebutkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, baiklah, kita masuk dalam pembelajaran kita pada subtema 3, pembelajaran 2 ya. Kita akan mendengarkan kisah Udin dan Edo ya. Nah, Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Nah, pada kisah Edo dan Udin, apakah yang perlu kita teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kita teladani dari Edo? Nah, mengapa harus meneladani mereka? Yang pertama yaitu sikap baik Udin yang perlu kita teladani yaitu apa? Yaitu Udin sangat baik dan dia meminjami bukunya kepada Edo. Nah, kemudian sikap baik Edo yang perlu kita teladani yaitu sebelum mengambil barang seseorang, kita harus minta izin kepada yang punya barang tersebut. Nah, sesuai dengan kisah Edo dan Udin, yaitu Edo sebelum meminjam bukunya Udin, dia meminta izin dulu untuk mengambil bukunya, dan setelah itu setelah dikasih oleh Udin, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bukunya ya. Mengenai buku cerita tentang Kancil dan Siput, ayo kita amati ceritanya ya. Nah, Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepogahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Nah, Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram dan segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bahwanya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari dari daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya,
Datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan siap siaga, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Tiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Berdasarkan cerita bergambar di atas, yang memiliki sikap sombong dan ponga adalah si kancil. Pendapat kita yaitu bahwa kita tidak boleh menyombongkan apapun yang kita miliki, baik itu kecerdasan dan lain sebagainya. Karena si kancil sombong atas kecerdikannya, maka dia tidak disenangi oleh siput ya, dan itulah sehingga siput mengadakan perlombaan dengan dia. Dan bagaimanapun kita tidak boleh sombong supaya kita disenangi oleh semua orang. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa membuat cerita bergambar seperti di atas ya. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimana cara membuat cerita bergambar? Sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu cergam. Cergam adalah kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Dalam membuat cerita bergambar, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Kemudian yang ketiga, buat alur cerita sederhana seperti garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Kemudian yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang coba kamu praktekkan membuat gambar cerita suatu adegan gambar saja. Ceritakan sebagai berikut. Suatu hari, kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Gambarlah pada kolom kosong berikut ya. Kita lanjut. Tahukah kamu kancil termasuk hewan apa? Ya, hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang. Yaitu yang 2 atrium dan 2 vertikal. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Organ peredaran darah pada hewan-hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskanlah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ya.
Ada yang pertama nama hewan, kemudian jelaskan organ peredaran darahnya, kemudian gangguan pada organ peredaran darah, kemudian cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, dituliskan sebanyak 3 ya. Kalian tulis nama hewan 3, kemudian organ peredaran darahnya, kemudian gangguan pada organ peredaran darah, kemudian cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Itulah pembelajaran kita pada hari ini pada tema 4, sehat itu penting. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.